Nah, di sini pemain Persija Jakarta menahan pergerakan Zaimerson, guys. Jadi Marco Simic bebas, guys, mendapatkan bola tersebut dari Sandi Suti. Kalian lihat, guys. Kalian perhatikan. Nah, ditahan nih. Nih, guys, ditahan. Sedangkan Marco Simic bebas tanpa kawalan. Lihat, guys. Nah, Marco Simic bebas tanpa kawalan. Jeber. Keigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas pernyataan dari Marco Simic. Apa pernyataan dari Marco Simic? Yaitu pernyataannya bahwa back yang paling sulit dilewatin di Indonesia, di Liga Indonesia, yaitu Zaimerson. Zaimerson ini merupakan mantan pemain Persija Jakarta yang sekarang bermain di Madura United. Nah, jadi teman-teman, aku rasa atas pernyataan yang dikeluarkan, yang dilontarkan oleh Marco Simic. Nah, jadi aku riset, aku cari data, teman-teman, perbandingan ketika mereka bermain atau ketika mereka beradu, teman-teman. Nah, musim lalu sempat mereka beradu ataupun berkompetisi antara Marco Simic dan Zaimerson. Nah, tanpa berlama-lama lagi, guys, kita langsung melihat grafis. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mengambil starting 11 yang digunakan Madura United ketika menghadapin Persija Jakarta. Nah, pada pertandingan ini Persija Jakarta bermain dengan skor 2-2 dengan Madura United. Jadi mereka berbagi poin. Nah, di sini teman-teman, Madura United menggunakan formasi 4-2-3-1 yang bisa melakukan transformasi menjadi formasi 4-3-3, sedangkan Persija Jakarta menggunakan formasi 4-3-3. Kita langsung ke posisi Marco Simic. Nah, Marco Simic menjadi striker tunggal pada saat menghadapi Madura United. Nah, sedangkan Zaimerson berada di posisi back sebelah kiri. Nah, sampai sini sudah jelas, teman-temannya. Nah, ternyata usut punya usut. Ternyata ketika Simic menghadapi Zaimerson, Simic bakalan nggak mengincar posisi daripada Zaimerson itu sendiri. Nah, Simic bakalan nggak berada di sini, teman-teman, ke posisi sini. Enggak. Dia berada di posisi sini, di posisi tengah sudah pasti, karena dia seorang striker tunggal. Dan menarik nih, guys, menariknya dia lebih memilih ke posisi Fahrudin Arianto. Nah, kalau kita berbicara tentang posisi yang barusan kita bahas, nah, dari situ tampaknya Marco Simic mencoba menghindar daripada Zaimerson. Nah, sampai situ udah paham, teman-temannya. Dan selanjutnya Marco Simic ketika dia langsung berhead to head duel lawan Zaimerson, memang kita harus akuin, teman-teman, bahwa Simic agak kesulitan, agak kerepotan. Tetapi guys, garis bawahin, ketika Simic beradu lari dengan Zaimerson kalah. Nah, jadi ada plus, ada minusnya, teman-teman. Dan selain itu, Zaimerson pernah bermain dengan Marco Simic, guys. Satu tim, guys, meraih gelar bersama, guys. Coba kalian bayangin, kok kalian main bola nih sama teman kalian, teman akrab, teman yang bersejarah. Nah, pasti mungkin ada sedikit rasa-rasa nggak enak, kan, seperti itu. Walaupun profesional, guys, ada pasti sedikit timbul perasaan tersebut. Nah, kita langsung menuju ke pertandingan, cuplikan video ketika mereka head to head, guys. Nah, di sini pertandingan Persija ketika menghadapi Madura di GBK. Nah, di sini teman-teman, kita bisa perhatikan posisi Marco Simic. Nah, Marco Simic tetap seperti yang kita bilang di grafis awal, dia berada di posisi tengah antar 2 CB. Di sini Zaimerson, dan duet Zaimerson pada pertandingan ini yaitu Bakmas. Nah, Simic berada di posisi ini atau mengincar ke posisi Bakmas yang berada di sini. Sampai situ udah clear ya. Dia jarang ingin berduel ataupun ingin bertemu dengan Zaimerson. Kita lihat, guys. Nah, kita lihat, guys, Marco Simic bakal menghindarin ke posisi Zaimerson. Nah, Marco Simic lebih tetap stay di sini, bahkan bergerak ke posisi keluar, teman-teman, ke posisi Bakmas, dan dia mendapatkan posisi bebas. Nah, Marco Simic udah mencoba mendekat ke Zaimerson. Zaimerson udah melihat tuh pergerakan Marco Simic, udah dia tutup. Nah, karena kondisi tersebut, Simic keluar. Aku keluar dari area zona 2 CB Madura United, baik itu dari Bakmas ataupun Zaimerson. Kita lihat. Lihat, guys. Nah, di sini akhirnya Marco Simic memilih ke posisi Bakmas di luar daripada area
Jamerson. Kita lanjut. Nah, kembali guys, Marco Simic berhadapan dengan Bakmas, sedangkan Jamerson lebih ke posisi ataupun mengkawal menutup pergerakan pemain Persija Jakarta. Nah, di sini Jamerson menutup pergerakan Rico Simanjuntak. Kita saksikan. Kita saksikan guys. Nah, di sini. Nah, di sini salah satu titik lemah ya bagi aku saksikan teman-teman, ketika Jamerson fokus ke lawan, sedangkan Marco Simic fokus ke Bakmas. Nah, ketika posisi yang ditinggalkan oleh Jamerson tersebut seharusnya bisa dieksploitasi oleh pemain Persija Jakarta kan, karena kosong, karena fokus Jamerson tertarik ke pemain second line Persija Jakarta. Lihat guys. Nah, lihat Marco Simic melebar ya, tapi tetap area yang dia tempatin areanya Bakmas guys. Kita lanjut guys, masih dalam posisi guys. Nah, di sini guys, posisi Jamerson tetap belum berduel sama Marco Simic. Nanti ada segmen yang aku kasih ketika duel dengan Marco Simic. Nah, sedangkan Marco Simic tetap mengincar ke posisi kanan CB Madura United. Nah, di sini diisi oleh Fahrudin Arianto. Nah, tadi diisi Bakmas. Nah, di sini teman-teman kita lihat Jamerson ya, terdapat celah lebar banget nih. Kita lihat guys. Nah, Jamerson menahan diri, lebih fokus ke Marco Simic, yang dimana dikira Jamerson mungkin ya Marco Simic bakal masuk ke dalam. Ternyata di sini Sandy Suti masuk ke sini, jadi ada ruang celah. Ini yang aku bilang tadi teman-teman, dimanfaatkan. Nah, ini dia, dimanfaatkan. Ini salah satu titik lemah ya Jamerson teman-teman, menurut aku. Lihat, tanpa ada kawalan, jeber. Nah, jadi karena terlalu fokus ke Marco Simic, Jamerson lupa terhadap posnya. Sampai situ udah terbukti lah dari video ini guys, nggak usah aku sampaikan lagi lebih panjang. Nah, di sini guys, ini cerdik menurut aku, strategi teman-teman. Nah, di sini Marco Simic. Nah, di sini Jamerson sebenarnya ingin menjaga Marco Simic, tetapi ini strategi menurut aku teman-teman. Nah, di sini pemain Persija Jakarta menahan pergerakan Jamerson guys. Jadi Marco Simic bebas guys mendapatkan bola tersebut dari Sandy Suti. Kalian lihat guys, kalian perhatikan. Nah, ditahan nih guys, ditahan. Sedangkan Marco Simic bebas tanpa kawalan. Lihat guys. Nah, Marco Simic bebas tanpa kawalan, jeber. Nah, kita lanjut guys. Nah, di sini guys, Marco Simic tetap mengincar ke posisi sebelah kanan CB dari Madura United, yang di sini diisi oleh Bakmas itu sendiri. Walaupun menghadapin Bakmas juga kerepotan juga ke Marco Simic. Nah, di sini guys, titik lemah nih menurut aku Jamerson da Silva. Nah, di sini Marco Simic. Lagi dan lagi, Marco Simic kalau secara build up penyerangan Persija Jakarta, dia nggak bakalan berada di posisi kiri CB Madura United yang ditempati oleh Jamerson. Dia lebih ke posisi CB kanan Madura United. Nah, di sini Jamerson tertarik. Nah, di sini ada rongga kosong, celah kosong. Nah, seharusnya di sini yang bisa dimanfaatkan oleh Persija Jakarta masuk pemain second line. Nah, tetapi telat teman-teman, agak telat, akhirnya bisa diblocking. Lihat teman-teman, diblocking oleh Jamerson. Tapi Jamerson terlalu ke depan maju, jadi ada celah-celah rongga-rongga kosong teman-teman. Ini rutin loh dilakukan Jamerson. Walaupun kita nggak membedah Jamerson, tapi sering dilakukan Jamerson guys. Nah, kalian perhatikan teman-teman, di sini Marco Simic berdiri di antara celah ya back 2 Madura United. Antara situ aja posisinya kalau dia menghadapi Jamerson, antara berdiri di posisi CB kanan Madura United atau dia berada di sisi tengah ini. Jarang dia langsung head to head ke posisi Jamerson. Jelas ya guys ya. Lihat tuh. Nah, head to head tuh langsung berhadapan. Nah, seperti ini guys, Marco Simic berada di posisi CB kanan Madura United. Nah, dia bakal masuk ke posisi Jamerson da Silva, tetapi Jamerson berhasil menutup pergerakan Marco Simic. Jadi memang clear teman-teman, agak sedikit sulit Marco Simic ketika menghadapi Jamerson. Kita lihat. Nah, di sini guys, Jamerson langsung fokus ke Marco Simic, dan Marco Simic yang tadi diharapkan bisa mendapatkan bola tetapi ditutup oleh Jamerson. Nah, ditutup guys, nih ditutup oleh Jamerson. Jelas ya, clear ya. Jadi ada second line dari Persija Jakarta akhirnya yang membantu Marco Simic. Jeber. Kita lihat guys, head to head yang kedua guys. Nah, di sini guys Marco Simic. Nah, ini dijaga oleh Bakmas dan Jamerson. Nah, ketika Marco Simic langsung head to head dengan Jamerson, kesulitan. Kita lihat bola guys, nggak sempurna, jeber, nggak sempurna. Walaupun ya ada gangguan-gangguan kecil, Marco Simic juga walaupun diganggu tetap gacor juga sih. Nah, masih bisa menyundul bola walaupun dijaga Bakmas dan Jamerson, kata komentatornya. Nah, di sini guys posisi Marco Simic
ketika menghadapin Jamerson. Ini Jamerson kan udah head to head, satu jalur ya, satu jalur. Nah, di sini Jamerson mewanti-wanti cover ataupun melihat fokus ke Marco Simic, sehingga Rico nggak jadi mengumpan ke posisi Marco Simic. Kita lihat guys, lihat, jadi menahan ya, mempelankan diri posisi Jamerson. Lihat guys. Nah, di sini guys, di covernya pergerakan Marco Simic, jadi yang nggak diumpan ke posisi Marco Simic dari Rico Simanjuntak. Jeber. Nah, ini kembali lagi guys dari posisi Marco Simic. Nah, Marco Simic tetap yang mengincar posisi Fahrudin CB kanan Madura United. Nah, di sini di Persija Jakarta sedang membangun serangan. Ya guys, tetap ya dia mengincar posisi Fahrudin, sedangkan ini Jamerson. Lihat guys. Nah, ketika Marco Simic masuk ya ke posisi Jamerson, ya berhasil ditutup Jamerson. Pergerakan Marco Simic. Lihat guys. Nah, lihat ditutup lagi. Skema hampir berulang seperti yang tadi guys ya. Lihat. Ditutup. Jeber. Memang agak sedikit kesusahan ya. Kita lanjut guys. Nah, ini lagi guys. Nah, ini dari pemain Persija Jakarta memberi umpan ke Marco Simic. Kita lihat Marco Simic bakal memberi umpan ke sini dan Marco Simic berlari ke posisi Jamerson. Jamerson berhasil menutup. Kita lihat. Nah, Marco Simic lari ke posisi Jamerson. Jamerson udah bersiap ancang-ancang untuk mundur ke belakang. Lihat, putus bola guys, dibuat Jamerson. Tertutup lagi. Memang secara head to head kesusahan ya Marco Simic ketika menghadapin Jamerson. Nah, ini guys, Jamerson ini epic banget sih, epic asli guys. Jamerson mengawal pergerakan dari Marco Simic dan Marco Simic sampai gusar. Kita lihat guys. Lihat. Jamerson Simic. Nah, gusar. Marah Simic. Nah, ini teman-teman. Nih tetap Marco Simic sama Jamerson tadi. Secara head to head kesusahan Marco Simic. Jeber. Nah, jadinya Marco Simic mensiasati guys, lebih banyak ke posisi CB kanan lawan ataupun Madura United itu sendiri, di posisi Bakmas ataupun Fahrudin Arianto daripada posisi dari Jamerson. Kita lanjut. Nah, ini posisi dari goal kick ya. Kita lihat Marco Simic berada di posisi sebelah kiri permainan Persija Jakarta, karena dalam keadaan goal kick Marco Simic biasa sebelah kiri. Nah, di sini Marco Simic. Jamerson udah bersiap ke posisi sebelah kiri. Udah bergerak. Lihat guys, udah bergerak kan? Gerak kan, ikuti Jamerson kan? Nah, nih guys, Jamerson, Marco Simic. Nah, putus. Para pemain dikawal, di covering oleh Jamerson. Memang kelihatan banget kentara. Benar apa yang dibilang Marco Simic. Tetapi guys, ada yang kalian tidak mengetahui. Cuman ada di channel ini guys. Apa itu guys? Kita lihat. Masalah kecepatan Jamerson kalah. Kita lihat guys, ini pemain Persija Jakarta melakukan permainan vertikal direct play ke depan. Lihat. Nah, ini posisi dari Marco Simic dan ini posisi dari Jamerson. Marco Simic lebih unggul lari ya, kecepatan. Lihat guys, walaupun nggak jadi berbuah peluang ya, tapi secara kecepatan kalah Jamerson. Lambat ya. Jeber, akhirnya tertutup. Kecepatan kalah. Dan kecepatan kedua guys, kita lihat. Nah, di sini guys, Marco Simic, Jamerson diganggu juga ya, tetapi masalah kecepatan lagi dan lagi Jamerson sedikit keteteran. Kita lihat. Nah, nih sini guys. Walaupun bolanya out ya, ini Marco Simic lari, ini Jamerson lari. Walaupun bolanya keluar out, tetapi secara kecepatan Jamerson sedikit keteteran. Jadi kesimpulannya apa? Secara head to head Marco Simic dan Jamerson memang sedikit kesulitan Marco Simic ketika menghadapin Jamerson ketika head to head. Nah, yang kedua, Marco Simic mensiasatin gimana? Marco Simic lebih fokus, lebih sering berdiri di CB kanan Madura United itu sendiri daripada CB kiri yang diisi oleh Jamerson itu sendiri, teman-teman. Yang ketiga, secara kecepatan Marco Simic lebih unggul daripada Jamerson. Jadi kesimpulannya, faktanya Marco Simic benar kalau secara head to head mengatakan kalau bertemu dengan Jamerson kesusahan Marco Simic. Sampai situ aja videonya. Kalau suka akan video ini, udah tahu harus lakukan. See you the next video. Bye.